Juga ketika umur 9 bulan anak belum bisa duduk sendiri. Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua bahwa kemungkinan anak mengalami keterlambatan di pergerakan yang nantinya akan juga berpengaruh pada kemampuan untuk berjalan. Halo ayah bunda, bagaimana kabar putra-putri ayah bunda sekalian? Ya mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, dan tumbuh berkembang secara optimal. Barangkali ayah bunda pernah mendengar atau melihat anak yang mengalami keterlambatan berjalan. Atau jangan-jangan ayah bunda pernah mengalami hal serupa di masa lalu. Nah, kelihatannya menarik untuk kita bahas, ya, apa, mengapa, dan bagaimana bisa terjadi anak mengalami keterlambatan berjalan. Hanya di Hi Doc in a Health bersama saya, Dr. Tomo, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak. Ya, ayah bunda sekalian, kita mulai dari pertanyaan pertama yang sudah masuk. Hai dok, bagaimana kita tahu bahwa anak kita mengalami keterlambatan berjalan? Ya, ini pertanyaan yang banyak diajukan sekira di manapun oleh ayah bunda sekalian. Jadi, rata-rata anak normal akan mencapai kemampuan berjalan sendiri pada usia sekitar 12 bulan. Dan sekitar 90% akan mencapai pada usia sekitar 15,5 bulan. Artinya kalau ada anak usia 15,5 bulan belum mampu berjalan, kita harus waspada karena hanya ada sekitar 5% anak seusia 15,5 bulan yang belum mampu untuk berjalan. Dan sesungguhnya kalau kita hanya berfokus pada kemampuan berjalan, ini sudah agak terlambat sesungguhnya, ya, sehingga kita harus menelusur perkembangan yang lebih awal. Ya, misalkan yang mudah, ketika umur 2 bulan, ayah bunda melihat anak kok belum bisa mengangkat dagu dari permukaan, ini harus waspada. Demikian juga di usia 4 bulan, ketika anak belum bisa meletakkan kedua tangan di garis tengah. Dan ternyata dilihat kemudian jari-jari tangan kok masih menggenggam dengan sangat kuat, ini juga harus waspada. Demikian juga ketika umur 9 bulan anak belum bisa duduk sendiri. Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua bahwa kemungkinan anak mengalami keterlambatan di pergerakan yang nantinya akan juga berpengaruh pada kemampuan untuk berjalan. Nah, bagaimana tips sederhana ayah bunda sekalian kalau tidak mengingat angka-angka itu? Paling mudah adalah ayah bunda sekalian bandingkan putra-putri ayah bunda dengan 5-10 anak lain yang umurnya sebaya. Ya, kalau kira-kira perkembangan putra-putri ayah bunda sekalian berbeda sekali dengan anak-anak lain seusianya, ayah bunda harus waspada. Jangan-jangan ada masalah perkembangan pada putra-putri ayah bunda sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hai dok, apa saja yang bisa membuat anak terlambat berjalan? Baik, secara umum ada 3 kelompok gangguan medis yang bisa menyebabkan anak terlambat berjalan. Yang pertama adalah gangguan di susunan saraf pusat atau di otak. Yang kedua adalah gangguan di susunan saraf tepi. Dan yang ketiga adalah gangguan di sistem otot. Dan gangguan-gangguan itu dapat berupa infeksi maupun non-infeksi seperti masalah metabolik, kekurangan hormon atau enzim tertentu, kemudian otak yang kekurangan oksigen, misalkan pada anak-anak yang mengalami kesulitan pada waktu persalinan, atau kejang yang berulang, atau infeksi di susunan saraf pusat. Tetapi harus diingat bahwa di luar ketiga kelompok gangguan tadi, cukup banyak anak yang terlambat berjalan karena kurangnya stimulasi perkembangan. Ayah bunda harus ingat bahwa perkembangan adalah proses belajar. Artinya, anak memerlukan kesempatan untuk melakukan latihan perkembangan itu dan melakukan pembiasaan. Nah, misal pada anak yang terlalu sering digendong, meskipun ototnya normal, sarafnya normal, otaknya normal, bisa saja kemudian mengalami keterlambatan perkembangan berjalan. Hai dok, apakah terlambat berjalan terkait dengan faktor keturunan? Bisa ayah bunda sekalian. Jadi bisa berupa variasi normal, tapi bisa juga merupakan gangguan keturunan atau genetik. Nah, mungkin ayah bunda sering atau pernah mendengar bahwa ada orang-orang tertentu dalam satu keluarga besar tertentu yang baru bisa berjalan pada usia-usia yang terasa lebih lambat daripada anak-anak yang lain. Dan ini bisa merupakan variasi normal. Tetapi harus kita ingat bahwa kita baru memikirkan kemungkinan ini ketika pada anak tersebut tidak kita jumpai masalah pada ranah perkembangan yang lain
dan kita sudah menyingkirkan kemungkinan penyebab yang lain. Nah, kemudian untuk gangguan yang bersifat keturunan atau genetik atau diwariskan yang lain bisa mengenai sistem saraf maupun sistem otot, baik yang menyangkut hormon, enzim, atau hal-hal lain yang terkait dengan fungsi saraf dan fungsi otot. Nah, gimana ayah bunda sekalian? Sekarang sudah cukup jelas ya tentang apa, bagaimana, dan mengapa anak bisa mengalami keterlambatan berjalan. Dan pastinya jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter apabila ayah bunda merasa bahwa putra-putri ayah bunda mengalami keterlambatan berjalan. Apakah ada pertanyaan lagi? Dan tenang, bila masih ada pertanyaan silakan kirimkan ke medsos Ina Health. Saatnya saya Dr. Tomo pamit. Sampai jumpa.